Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wida Citra Tanjung, NPM 191400015, Prodi PGSD, kelas 6C di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, Sarjana Pendidikan dan Magister Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang rangkuman pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang pengertian korupsi secara teoritis. Menurut Dr. Andus Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut saya sendiri yaitu korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua yaitu tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut: secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan negara. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti, selalu orang-orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkan. Namun, korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap merajalela. Nah, jadi istilah korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara atau daerah ataupun badan hukum lain yang mempergunakan modal dalam kelonggaran yang lain dari masyarakat sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas. Tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan perekonomian secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 bagian pendekatan berdasarkan alur proses korupsi. Yang pertama yaitu pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi atau preventif. Yang kedua yaitu pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi atau disebut dengan deduktif. Yang ketiga yaitu pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi yang disebut dengan represif. Pihak penguasaan memiliki kepentingan untuk memperkaya
untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, sedangkan pihak bawahan akan cenderung mengadakan suatu perubahan. Bisa saja orang yang melakukan tindak korupsi yang berada pada kelas atau atas mempertahankan jabatan dan wewenang yang dimilikinya, sedangkan pihak yang berada pada kelas bawah ingin melakukan perbuatan atas tindak pidana kelas atas yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, sehingga pihak bawah merasa keadilan negara terhadap rakyat kelas bawah kurang, serta tindakan tersebut dianggap merugikan mereka karena hak keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan mereka digelapkan oleh pihak kelas atas dan yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa cukup sekian penjelasan resume saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.